Dalam demokrasi Indonesia, partai politik tidak cukup hanya hadir sebagai gerakan politik. Partai juga harus berdiri sebagai badan hukum agar hak, kewenangan, dan tanggung jawabnya diakui secara resmi oleh negara. Status hukum ini menentukan apakah sebuah partai dapat dibentuk secara sah, memiliki kepengurusan yang diakui, dan bergerak dalam koridor hukum yang jelas. Di video ini, kita akan menelusuri landasan hukum, syarat pendirian, dokumen, struktur kepengurusan, proses pengesahan, perbedaan verifikasi, implikasi status hukum, hingga larangan dan pembubaran partai politik di Indonesia. Dasar utamanya ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dalam kerangka hukum itu, partai politik dipahami sebagai organisasi yang dibentuk warga negara Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, partai politik adalah salah satu sarana utama partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan membentuk partai bukan kebebasan tanpa batas. Hukum menempatkannya dalam prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga aktivitas politik tetap sejalan dengan konstitusi dan ketertiban hukum. Karena itu, pengaturan soal pendirian, kepengurusan, pengesahan, sampai pembubaran partai bukan formalitas administratif. Semua itu adalah cara negara memastikan partai politik berfungsi sah dalam demokrasi. Untuk mendirikan partai politik, undang-undang menetapkan syarat yang cukup tegas sejak tahap paling awal. Pertama, pendiri partai paling sedikit berjumlah 50 orang warga negara Indonesia. Para pendiri itu juga tidak bisa sembarang usia. Mereka harus sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah maupun pernah menikah. Syarat usia ini menunjukkan bahwa pendirian partai diposisikan sebagai tindakan hukum dan politik yang menuntut kedewasaan pertanggungjawaban. Selanjutnya, pendirian partai harus dituangkan dalam akta notaris, jadi keberadaannya sejak awal memang harus dibingkai dalam dokumen hukum yang otentik. Akta notaris ini penting karena menjadi dasar pembuktian bahwa partai benar-benar dibentuk melalui pernyataan pendirian yang sah. Hal yang sangat penting berikutnya adalah keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ketentuan 30% ini tidak berhenti di atas kertas saat partai baru dibentuk. Ia harus tercermin sejak tahap pendirian dan menjadi perhatian dalam susunan kepengurusan, terutama di tingkat pusat. Jadi, syarat pendirian partai politik di Indonesia memadukan 3 hal sekaligus: basis warga negara yang cukup, bentuk hukum yang sah, dan komitmen representasi yang inklusif. Setelah syarat dasar pendiri terpenuhi, perhatian berikutnya ada pada kelengkapan dokumen pendirian partai. Dokumen pertama tentu akta notaris pendirian, karena dari sinilah pernyataan pembentukan partai memperoleh bentuk hukum yang resmi. Lalu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART yang menjadi pedoman identitas, tujuan, organisasi, serta tata kerja partai. Partai juga harus menyiapkan susunan kepengurusan pusat. Negara perlu melihat siapa yang memegang tanggung jawab organisasi secara resmi. Selain itu, identitas partai harus jelas, mulai dari nama, lambang, sampai tanda gambar. Undang-undang memberi batasan penting. Nama, lambang, dan tanda gambar partai tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai lain. Larangan itu juga berlaku terhadap kemiripan dengan lambang negara, bendera negara, atau simbol resmi yang dapat menimbulkan kekeliruan di ruang publik. Satu lagi yang wajib ada adalah kantor tetap tingkat pusat, bukan sekadar alamat administratif, tetapi titik tanggung jawab organisasi yang bisa diverifikasi. Undang-undang tidak hanya melihat partai dari pusatnya saja. Yang dinilai juga adalah apakah partai benar-benar memiliki organisasi yang menjangkau wilayah Indonesia secara berjenjang. Struktur itu dimulai dari kepengurusan di tingkat pusat sebagai pengendali arah, kebijakan, dan pertanggungjawaban organisasi secara nasional. Di bawahnya, partai harus memiliki kepengurusan di tingkat provinsi sesuai cakupan minimum yang dipersyaratkan undang-undang.
Jangkauan itu berlanjut ke tingkat kabupaten atau kota. Dari sini negara menilai apakah partai punya struktur yang nyata, bukan hanya deklarasi di atas kertas. Lapisan berikutnya menyentuh kecamatan sehingga keberadaan partai dapat ditelusuri sampai level yang lebih dekat dengan masyarakat. Semakin luas sebaran kepengurusan yang dapat dibuktikan, semakin kuat dasar bahwa partai itu memang tersusun sebagai organisasi politik yang operasional. Setiap jenjang ini juga berkaitan dengan domisili kantor. Kantor bukan sekadar formalitas alamat, tetapi penanda bahwa kepengurusan bisa ditemukan, diverifikasi, dan dimintai pertanggungjawaban. Dalam penyusunan kepengurusan, perhatian terhadap keterwakilan perempuan tetap penting. Prinsip 30% tidak boleh dipisahkan dari cara partai membangun organisasinya. Jadi, struktur kepengurusan wilayah menunjukkan dua hal sekaligus. Partai memiliki daya jangkau organisasi dan partai siap diuji secara administratif maupun faktual sebagai badan hukum yang nyata. Setelah syarat dan dokumen siap, proses berlanjut ke tahap pengesahan badan hukum. Langkah awalnya adalah pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Di titik ini, negara mulai memeriksa apakah berkas yang diajukan memenuhi persyaratan pendirian partai sebagaimana ditentukan undang-undang. Pemeriksaan itu mencakup verifikasi administratif, yaitu pengecekan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan. Selain itu, ada verifikasi administratif faktual, yang menilai apakah data dan dokumen tadi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dalam kenyataan. Untuk keseluruhan tahap verifikasi ini, undang-undang memberi batas waktu paling lama 45 hari. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat, Menteri kemudian menerbitkan keputusan mengenai pengesahan badan hukum partai politik. Keputusan Menteri itu diterbitkan paling lama 15 hari setelah verifikasi selesai. Tahap akhirnya adalah pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dari sinilah status badan hukum partai tampil sebagai legalitas yang resmi dan terbuka bagi publik. Banyak orang mengira bahwa setelah partai disahkan sebagai badan hukum, otomatis partai itu siap menjadi peserta pemilu. Padahal ada dua jenis verifikasi yang berbeda. Verifikasi oleh Kemenkumham berfokus pada legalitas pendirian partai sebagai badan hukum. Yang diperiksa di sini adalah apakah syarat pendirian, dokumen, kepengurusan, dan keberadaan organisasi memenuhi dasar hukum untuk diakui negara. Sementara itu, verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU punya tujuan berbeda. Fokusnya bukan sekadar legalitas berdiri, melainkan kelayakan partai untuk ikut pemilu. Karena tujuannya berbeda, aspek yang diperiksa KPU juga lebih terkait kesiapan elektoral partai. Di tahap ini, perhatian bisa mencakup keanggotaan, rekening dana kampanye, kantor operasional, serta syarat administratif lain yang relevan untuk kepesertaan pemilu. KPU juga dapat melakukan verifikasi faktual lapangan untuk memastikan data organisasi benar-benar ada dan berjalan sebagaimana dinyatakan. Jadi urutannya perlu dipahami dengan benar. Kemenkumham menilai sah atau tidaknya partai sebagai badan hukum, sedangkan KPU menilai layak atau tidaknya partai sebagai peserta pemilu. Membedakan dua verifikasi ini penting agar kita tidak mencampur legalitas organisasi dengan kesiapan kompetisi elektoral. Ketika sebuah partai telah memperoleh status badan hukum, dampaknya langsung terasa pada kedudukannya di mata hukum. Partai tidak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan orang, tetapi sebagai subjek hukum yang berdiri mandiri atas nama organisasi. Itu berarti partai dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, mengelola hubungan kelembagaan, dan bertindak secara sah melalui organ kepengurusannya. Status ini juga memungkinkan partai memiliki harta benda atas nama organisasi, bukan atas nama pribadi pengurusnya. Dalam praktik keuangan, partai dapat membuka rekening bank partai sebagai wadah transaksi kelembagaan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dasar hukum yang sah, partai juga dapat menerima bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih jauh lagi, status badan hukum menjadi pijakan legal untuk melangkah ke arena pemilu. Dari sinilah partai memperoleh dasar legalitas untuk mendaftar sebagai peserta pemilu dan, setelah memenuhi syarat elektoral, mengajukan kandidat dalam proses demokrasi. Jadi, status badan hukum memberi partai kapasitas untuk memiliki, bertindak, mengelola, dan berpartisipasi secara sah dalam sistem politik Indonesia. Pada akhirnya, status badan hukum memberi hak kepada partai politik, tetapi pada saat yang sama juga menempatkan partai dalam batas-batas larangan yang wajib dipatuhi menurut undang-undang. Partai tidak boleh bergerak di luar koridor hukum, termasuk menggunakan identitas yang dilarang, menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan, atau menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Kalau pelanggaran terjadi, pembubaran partai juga tidak berlangsung sembarangan. Mekanismenya harus melalui jalur hukum yang ditentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya eksistensi partai sejak lahir, berjalan, sampai berakhir semuanya ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas. Karena itu, status badan hukum bukan sekadar formalitas administrasi. Ia adalah fondasi legal yang memungkinkan partai hadir, bertindak, dan dipertanggungjawabkan dalam demokrasi Indonesia. Dengan memahami alur ini, kita bisa melihat partai politik bukan hanya sebagai peserta kontestasi, tetapi sebagai organisasi hukum yang harus dibangun dan dijalankan secara sah.